What's up intelligent people? Welcome back to my channel Jack Live. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan mencoba untuk memverifikasi NPWP saat menerima pembayaran melalui Google AdSense ya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana mungkin yang masih bingung gimana sih caranya nge-add NPWP saat mau menerima pembayaran dari Google AdSense. Yang dimana ini adalah aturan baru ya. Dulu itu sebenarnya nggak butuh NPWP, namun sekarang kita diwajibkan saat menerima pembayaran itu harus nginput NPWP, terutama untuk para YouTuber nih yang udah saldonya udah mau PO atau mau payout, biasanya akan keluar notif disuruh untuk verifikasi NPWP. Nah, bagaimana cara verifikasinya? Tentunya teman-teman harus punya NPWP dulu. Kalau misalnya belum ada NPWP, teman-teman bisa aja bikin dulu. Atau nanti bisa juga menggunakan NPWP keluarga atau orang tuanya ya, buat mungkin teman-teman yang belum cukup umur. Nah, mungkin daripada basa-basi, kita lanjut aja ke videonya. Nah, ini kita udah ada di dashboardnya Google AdSense, di mana di sini saya terkena pembatasan iklan. Ya, ini udah paling sering dihadapi lah sama orang-orang yang sering bereksperimen. Jadi di sini saya kena pembatasan iklan dan kita coba langsung aja ke bagian payment. Di bagian payment itu saya disuruh nge-add ini ya, informasi pajak. Namun karena di sini masih dalam bahasa Inggris, agar memudahkan nih tutorialnya, mungkin nanti teman-teman di luar sana biar gampang ngerti, atau mungkin kebetulan akun AdSense-nya dalam bahasa Inggris juga, biar lebih gampang dipahami, kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Di sini kita ke bagian personal setting. Di sini ada display language. Jadi di sini kita ganti aja dengan bahasa Indonesia. Di sini langsung kita save dulu aja. Otomatis dia bakal nge-refresh karena kita melakukan penggantian bahasa ya. Kita kembali lagi ke tab pembayarannya. Nah, di sini ada notif merah. Tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Nah, ini biasanya untuk partner YouTube aja ya. Jadi kayak yang menampilkan iklan di YouTube. Jadi diharuskan verifikasi untuk pajak. Kirim informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, langsung aja kita klik di kelola info pajak. Nah, di sini belum ada NPWP yang ditambahin. Saya mau ngasih saran nih buat teman-teman yang mungkin belum punya NPWP atau belum ada NPWP. Saya sarankan teman-teman itu ke bagian pembayaran. Teman-teman klik di bagian kelola setelan terlebih dahulu. Nah, untuk sebagian akun walaupun sudah diverifikasi PIN atau udah mendapatkan PIN, namanya ini masih bisa diganti ya. Kadang memang ada sebagian akun yang namanya tidak bisa diganti. Nah, alangkah baiknya teman-teman cek dulu ini, terutama untuk yang nggak punya NPWP atau mungkin bakalan make NPWP orang tuanya. Dan di nama ini teman-teman ganti aja dengan nama NPWP yang bakal teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakai NPWP orang tua, silahkan gunakan nama orang tua Anda yang terdaftar di NPWP yang bakal kalian submit nanti. Jadi nggak apa-apa, kalian ganti aja. Mungkin nanti orang tua Anda mungkin namanya Ujang, langsung aja diganti dengan Ujang. Ini fungsinya buat apa? Karena nanti setelah kalian submit NPWP tersebut dan berhasil terkirim, nah, mereka akan mencocokkan dengan nama yang ada di sini ya, di info pembayaran kalian. Jika nanti namanya tidak cocok, maka NPWP itu tidak akan di-approve. Mungkin awalnya di-approve, namun beberapa hari kemudian teman-teman bakal dapat notifikasi kalau nama di info pembayarannya ini tidak cocok dengan nama NPWP. Jadi kalian disuruh ganti nama di info pembayarannya atau disuruh submit ulang NPWP-nya. Nah, jika hal tersebut terjadi, tentunya teman-teman bakal butuh waktu lagi buat menunggu. Jadi di sini saya kasih tahu alangkah baiknya diganti dulu dan baru disubmit NPWP-nya. Nah, sekarang karena ini udah saya ganti sesuai dengan nama saya,
Kita langsung aja ke bagian kelola info pajak ya. Di sini karena belum ada seperti tadi yang terlihat. Nah, di sini langsung aja tambahkan info pajak. Di sini otomatis bakal membuka tab baru. Silahkan masukkan password teman-teman ya kalau diminta ya. Nah, di sini info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman pilih dulu yaitu perorangan jika ini memang perorangan, atau ini atas nama perusahaan, teman-teman bisa ambil non individu karena ini kalau bagi saya perorangan, saya ambil perorangan. Langsung aja berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Nah, selanjutnya pilih jenis formulir pajak. Di sini kita baca aja, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Yang kedua itu ada formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS. Jadi kalau misalnya ini termasuk bisnis, akun bisnis, kalian bisa pilih yang bawah. Karena ini untuk personal atau perorangan, saya akan pilih W8BIN ya. Jadi kita pilih yang atas. Langsung kita mulai aja formulirnya. Di sini kita bakal ngisi formulir atau data-data diri yang ada di NPWP seperti yang saya pegang ini ya. Nah, di sini namanya otomatis ya karena diambil dari nama individu tadi. Makanya saya kasih tahu dulu. Teman-teman biasanya kalau misalnya nama individu beda, kebiasaannya nanti nama yang muncul di nama pembayaran yang tadi, sehingga nanti teman-teman bakal ganti aja nih di sini. Tahu-taunya beberapa hari kemudian submit form pajaknya di reject, harus masukin lagi, harus makan waktu lagi. Di sini kita tinggal lanjut aja. Nama udah ada, jadi lanjutannya nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan, ini opsional ya, nggak usah diisi aja. Langsung aja kita ke negara, tentunya Indonesia. Nah, di sini teman-teman masukkan aja ya itu nomor NPWP teman-teman, nomor identitas wajib pajak. Nah, di sini kita masukin aja. Di sini kan ada pilihan nih, ITIN atau SSNAS, ini untuk warga Amerika Serikat. Karena kita Indonesia, kita isi kolom yang bagian atasnya. Nah, selanjutnya untuk alamat, teman-teman langsung aja isi, tergantung teman-teman tinggalnya di mana, tinggal di submit aja. Nah, di sini selanjutnya untuk nomor 3-nya itu perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kita jawabnya iya ya. Nah, di sini penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita klik, kita checklist. Di sini kita ambil Indonesia ya. Oke, di sini kita udah pilih Indonesia. Tarif dan ketentuan khusus, Anda mungkin dikecualikan untuk memiliki pemotongan atau pungutan pajak. Di sini layanan seperti AdSense, pasal 8 ayat 1, tarif pemotongan pajak lebih rendah. Kalau ini ada 0%, kita ambil aja 0%. Pasal 13 ayat 2, karena ini paling rendahnya 10%, kita ambil aja 10%. Kita juga ambil di bagian ini pasal 13 ayat 2 untuk royalti, hak cipta dan lainnya ya. Tarif pemotongannya 10% lebih rendah, pilih aja 10%. Kalau ada lebih rendah, kalian pilih aja lebih rendah. Selanjutnya kita pilih berikutnya ya. Nah, di sini udah selesai. Jadi kita bisa review ulang untuk nama pajak, alamat lengkap, nomor NPWP apakah udah sesuai atau belum, perjanjian pajaknya bisa dibaca lagi kalau mungkin ada yang belum cocok ya. Nah, di sini teman-teman langsung aja saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Langsung aja berikutnya. Nama lengkap resmi ini berlaku juga sebagai tanda tangan di digital.
Nah, selanjutnya untuk review aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS atau affidavit. Nah, di sini pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Jawabannya tidak. Saya menyatakan bahwa layanan ini klik aja. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini kita pilih aja yang nomor 1. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran ya. Langsung aja kirim. Nah, di sini udah disetujui semua ya. Jadi di sini status formulir pajak kita udah disetujui dan ini harusnya sudah selesai ya. Jadi sudah aman. Jadi bisa dinyatakan seperti itulah cara menginput NPWP di Google AdSense. Di sini sudah tidak ada notifikasi lagi ya. Khususnya untuk notifikasi disuruh submit untuk NPWP, tinggal notifikasi pembatasan iklan aja nih. Tapi ya udahlah kan, nggak apa-apa. Selanjutnya tugas saya mungkin tinggal ganti rekening atas nama saya tentunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya simple banget sih caranya. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau apa-apa bakalan ada email yang masuk. Di sini mungkin kita coba cek aja dulu. Biasanya ada email. Kalau misalnya ada kesalahan dari yang Anda submit. Nah, cuman kalau ini kayaknya udah aman sih karena informasi pajak Anda telah disetujui. Jadi udah aman. Dan selanjutnya Anda bisa langsung menerima pembayaran tentunya. Nah, gimana? Cukup gampang sekali kan? Jadi kalau misalnya teman-teman saya ngomongnya kecepatan, teman-teman bisa pause saja videonya biar bisa mengikuti ya. Nah, dan jangan lupa tips yang saya kasih tadi, jika teman-teman sekalian menggunakan NPWP orang tua atau bukan NPWP teman-teman sendiri, mungkin karena NPWP-nya belum jadi atau emang belum cukup umur untuk bikin NPWP, saya udah kasih tips tadi di tengah-tengah video gimana caranya menggunakan NPWP orang tua atau keluarga ya. Yang pastinya akan membuat teman-teman lebih gampang dan tidak ada kendala lagi di kemudian hari terkait pembayaran teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya. Jika ada salah-salah kata ataupun salah perucapan, saya mohon maaf. See you on next video. Saya cabut dulu. Bye-bye.